Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Sumber segala pertolonganku hanya ada di dalam Yesus, dan kita sembah Dia. Amin. Haleluya. Sumber segala Amin. adalah di dalam Namamu. Amin. Amin. sumber jawaban Persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Amin. di saat hatiku berseru Memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Amin. Amin. Kau yang menyelamatkan kami Tuhan. Semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada, amin, kuasa dalam namamu. Ada kuasa di dalam namamu Tuhan. Kami sangat yakin dan kami sangat percaya Bapa. sumber segala Pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber setiap jawaban sumber jawaban persoalanku semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. di saat Hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. kuasa dalam namamu. Kuasa dalam namamu. Mari kita sembah Dia. Bapa, Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Yesus, haleluya. Engkaulah sumber pertolongan kami Bapa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami. Kami akan terus diam di rumah-Mu Bapa. Kami akan terus mengikuti jalan-jalan-Mu.
Karena ketika kami mengikuti Engkau, ketika kami bersandar sepenuhnya kepadamu, maka pertolongan yang daripadamu sungguh nyata bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih berfirmanlah Engkau Bapa, saat ini hamba-Mu siap untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa, untuk mengikuti ibadah. Kita sehat, kita kuat dalam renungan harian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Tuhan, amin. Mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil dari Kolose 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Di situ dalam pembacaannya ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur dan doa. Yuk kita baca sama-sama. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Ya, hari ini di Kolose berpindah tempat. Tetapi pelayanan Paulus tetap sama. Apakah Paulus di gedung gereja yang besar? Tidak. Di mana? Di bait-bait suci yang kecil, dimanapun dia ada kesempatan dia memberitakan Injil Kristus. Maukah saudara sedemikian? Tuhan akan memberkati engkau dengan caranya. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi sejak pelayanannya Paulus, mereka itu sudah dimengertikan dengan semua firman-firman yang disampaikan, dimengertikan. Ketika kita mengerti, maka kita itu berbeda. Kalau kita bisa membaca dari ayat perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kita wahyu selesai tetapi tidak ada perubahan. Tetapi ketika kita dimengertikan, kita diberikan resepnya, maka saya yakin dan percaya iman saudara akan semakin kuat, iman saudara akan semakin bertumbuh. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Ketika kita mendengar dan kita mengenal kasih Allah, apa sih? Salah satunya ada mujizat kesembuhan, ada mujizat pemulihan, ya, ada mujizat apa saja, tentang mujizat pokoknya. Dan doa-doa saudara itu dijawab oleh Tuhan. Itu adalah satu keistimewaan gitu. Oh ya, aku mengalami sendiri. Nanti kalau kita sudah mulai ibadah offline di hari Minggu, di hari Jumat, kita ada doa ini yang dikatakan dengan keadaan yang tidak terlalu banyak jumlah orangnya, berarti ada dalam satu tenda kecil. Jangan dikira kalau di tenda yang kecil, di tempat yang kecil itu nggak ada mujizat. Justru di sana ketekunan kita untuk berdoa itu di situ, di tempat yang kecil, di tempat yang tersembunyi, yang tidak terlihat. Nah, kebanyakan orang-orang itu di sana. Saya dulu Bapak Ibu sebelum menjadi gembala sidang, saya itu menjadi pendoa gitu ya. Jadi saya tahu persis bagaimana ketika ada KKR, ketika ada ibadah-ibadah besar, ada acara-acara besar, tugas saya itu memimpin di satu tempat yang kecil. Di sana kita menaikkan syukur, kita menaikkan doa dan syukur, dan luar biasa. Karya Roh Kudus, ada topangan dari dalam, topangan itu yang mengalir. Ternyata di tenda yang kecil itu sungguh besar kuasanya. Dari tenda yang kecil mengalirkan kuasa yang besar di tenda yang besar. Haleluya. Kita masuk terus dalam firman Tuhan ini. Kok saya bisa diingatkan pada zaman itu ya.
yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Kasih di dalam roh itu tidak terlihat tapi terwujudkan dari tingkah laku kita. Kita mau berkata-kata dengan perkataan itu males, mau berdebat itu males. Mending dilihat dan kita diam. Roh yang berperang di dalamnya, berperan di dalam kehidupan saudara. Mari kita hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Maka roh yang lemah lembut, roh yang memiliki penguasaan diri, roh yang memiliki roh ketundukan itu akan berbuah-buah lebat bagi banyak orang. Dan itu yang akan menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan. Dialah yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami telah tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, di sini di ayat 9 ini akhirnya kita itu boleh tinggal di sana ketika kita itu berintim dengan Roh Kudus, berbicara bersama Roh Kudus yang mengarahkan kita, Roh Kudus yang mengajarin kita ada di sini. Dan saudara akan menjadi kesaksian kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekalipun saudara ada di dalam tenda yang kecil, dalam ruangan yang kecil, tetapi api Roh Kudus menyala dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga hidupmu layak di hadapan Tuhan serta berkenan kepada Tuhan dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jelas ya di sini ya. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Jadi yang memberikan kekuatan itu adalah kuasa kemuliaan Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau sudah melayani Tuhan, saudara jangan bilang, aduh aku tadinya dari gereja yang besar, aku sekarang masuk ke gereja yang kecil, waduh gimana ini, bingung aku, kesana ketemu, ke depan ketemu, ke belakang ketemu. Aduh aku pindah ke gereja sini supaya aku tidak ketemu dengan orang yang tidak tak sukai, kok ketemunya di sini. Ingat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau memiliki musuh, selesaikan itu sebelum matahari terbenam. Itu yang pertama. Kedua, ketika saudara ada di tenda kecil, saudara berkumpul di tenda yang kecil, percayalah Roh Kudus juga hadir bersama dengan saudara. Saya katakan ini bukan karena gereja saya kecil loh ya, bukan. Tetapi saya mengajari saudara, karena kalau di tenda yang besar saudara belum bisa fokus, akhirnya saudara akan gelambiar kemana-mana. Tetapi ketika saudara ada di tenda yang kecil, disinilah saudara akan menikmati kuasa kehadirannya, dan saudara bisa hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, dan saudara berlaku dengan kekuasaan ilahi itu. Karakter-karakter ilahi tinggal di dalam engkau, bukan dengan tutur kata yang baik dan manis, yang pandai dan cakap, tetapi roh yang membimbing saudara untuk melayani sesama dalam cinta kasih dan anugerah yang besar. Justru mau berkata banyak itu terkekang, tetapi dengan perbuatan roh ini menjadi berkat bagi banyak orang. Lanjut dalam firman Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, bukan tentang diri kita sendiri, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada kesabaran, orang sabar itu sukar gitu rasanya ya. Untuk menjadi sabar itu belum, terus saja masih dibentuk. Tetapi ayo kita tetap ada di dalam tenda yang kecil ini, tetap ada bersama dengan Tuhan, berintim dengan Tuhan, berfokus dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi kesaksian kemuliaannya melalui perbuatan roh yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan saudara untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara akan disebut orang-orang yang kudus, saudara akan disebut orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan.
Tuhan. Ketika saudara tetap tinggal di dalam tenda yang kecil, tenda yang kudus, tenda yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Saudara, bukan lagi dalam kegelapan, tetapi terang Tuhan menyertai engkau senantiasa. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bisa diampuni dalam segala dosa kita, maka segala sakit penyakitmu itu dilepaskan dan dilenyapkan. Sakit penyakit apa? Baik sakit penyakit fisik, baik sakit penyakit keuangan, baik sakit penyakit dalam studi, baik sakit penyakit dalam segala hal. Apapun itu dikatakan sakit penyakit, lenyap semuanya. Gunung-gunung persoalan disingkirkan hanya karena memiliki iman sebesar biji sesawi. Faham dengan apa yang saya sampaikan ini? Jangan saudara merasa, waduh aku kok ditaruh di bagian doa ya. Aku harus ada di kamar yang kecil bersama beberapa temanku. Mungkin 10 orang, 15 orang atau 20 orang. Waduh kok gini ya, kok gini. Justru di sanalah Tuhan pilih saudara. Itu adalah keistimewaan yang luar biasa. Jangan engkau bersungut-sungut ketika engkau menjadi pendoa. Tetapi berbahagialah saudara yang dipilih menjadi pendoa. Karena surga milik orang yang berdoa. Haleluya. 1 Tawarik ya, kita lihat 1 Tawarik 6 di ayat yang ke-36. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Haleluya. Di dalam Tawarik yang memberikan semangat buat kita harus mengucapkan syukur. Haleluya. Tuhan sangat baik, Tuhan teramat baik buat saudara dan buat kita semuanya. Ada haleluya, ada amin, glory. Kita kembali ke Kolose 4 ayat yang ke-12. Kolose 4 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan Kolose 4:12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Di dalam tenda ini ada seorang yang diperhatikan oleh pimpinan, oleh Tuhan sendiri, oleh Gembala Agung kita, yaitu namanya Epafras. Dan Tuhan tahu bahwa orang ini selalu bergumul di dalam doa-doanya dia. Haleluya. Maukah saudara menjadi pendoa yang dihandalkan oleh Tuhan? Jadilah engkau pendoa yang luar biasa, maka kuasa itu akan nyata di dalam engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, jadikanlah anak-anak-Mu ini Tuhan sebagai penjunan yang dibentuk Tuhan dari tanah liat yang dibentuk oleh penjunan ini Bapa. Maka anak-anak-Mu akan menjadi orang yang sempurna. Terus berkaliarlah Roh Kudus di dalam hikmat marifat buat mereka, sehingga mereka Tuhan akan menjadi saksi-saksi kemuliaan-Mu. Mereka akan melayani Engkau, mereka akan berjalan dengan Engkau Tuhan, bukan pakai akal pikiran sendiri, tetapi dengan hikmat yang daripadamu. Maka semuanya akan menjadi sukses dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih buat firman-Mu hari ini dalam renungan kita. Sehat kita kuat Bapak, biar anak-anak-Mu semakin hari semakin sehat, semakin dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapak sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.